Baik, selamat datang dan kembali bertemu dengan Bapak ya. Pada hari ini, anakku kelas 12 ya, kita akan mereview materi kita, yang mana kita akan melanjutkan pada pertemuan yang sebelumnya kita bahas. Dan hari ini tentu anak-anak sudah tahu apa yang akan kita pelajari ya, mengenai materi novel untuk kelas 12. Dalam pandangan kalian tentu sudah memiliki sebuah wawasan apa itu novel ya. Novel itu apa gitu ya. Tentu dengan mendengar kata novel, dalam benak kalian pasti adalah buku-buku ya, atau buku-buku karya yang diciptakan oleh pengarang ya, yang bersifat imajinatif seperti itu. Kalian boleh mengartikan bebas dengan apapun. Di sini Bapak memberikan sebuah referensi mengenai pengertian novel itu sendiri. Dari KBBI ya, di novel itu merupakan ya karangan prosa yang panjang ya, di panjang sekali. Kemudian di sana terdapat cerita kehidupan yang menonjolkan watak atau perilaku dari tokoh yang diangkat. Jadi novel itu memiliki alur cerita yang kompleks dan memunculkan tokoh-tokoh ya, protagonis kemudian antagonis, yang tentunya menjadi sebuah kesatuan yang menarik untuk dibaca oleh pembaca. Jadi sifatnya adalah naratif gitu ya, bernarasi mengenai tokoh dengan kelakuan mereka, yang dalam hal ini menjadi sebuah kesatuan cerita yang sangat menarik. Nah, itu adalah pengertian. Kalian bebas ya mengartikan novel itu seperti apa. Di dalamnya novel itu ada unsur pembangun. Kalau misalkan ada sebuah bangunan, itu yang menjadikan bangunan itu menjadi utuh itu apa? Nah, ini ada unsur pembangun yang disebut dengan unsur intrinsik dan juga ekstrinsik. Kalau intrinsik itu unsur membangun novel itu dari dalam, sementara kalau ekstrinsik membangun novel itu dari luar. Oke, kita gali dulu unsur intrinsiknya seperti apa. Baik, yang pertama anak-anakku, kita akan menggali yang dinamakan unsur intrinsik. Untuk yang pertama, ini ada tokoh ya, atau penokohan yang merupakan pemberian watak yang dalam hal ini memiliki karakter atau ciri fisik atau ciri perilaku dan maupun tindakannya. Jadi tokoh di sini dihadirkan oleh pengarang untuk menjadi sebuah pemeran dalam sebuah cerita. Nah, mungkin anak-anak sudah banyak melihat ya, ada protagonis ya, tokoh yang baik, kemudian ada antagonis yang sifatnya lebih jahat dan sebagainya. Kemudian yang kedua, anak-anakku semuanya, itu ada tema ya. Kita lanjut ke tema yang dibawa di sini. Nah, tema ini apa sih sebenarnya? Ada permasalahan yang terdapat dalam karya sastra, tema besar. Kalau anak-anak pernah membaca novelnya Siti Nurbaya, karyanya Samsul Bahri, saya Marah Rusli, mohon maaf. Itu menceritakan bagaimana kisah atau tema yang mengangkat kasih yang tak sampai gitu ya. Karena di dalam cerita tersebut bagaimana perjuangan Samsul Bahri mendapatkan Siti Nurbaya itu pada akhirnya tidak terwujud. Ibaratnya kalau di akhir cerita itu lebih mengarah pada sad ending, di berakhir kesedihan. Nah, itu tema besar yang mengangkat sebuah cerita. Kemudian anak-anakku juga yang ketiga, kita mengenal alur atau yang dikenal dengan plot. Nah, plot ini adalah serangkaian atau peristiwa yang membentuk jalannya cerita atau karya sastra novel. Dalam hal ini alur itu menjadi dua bagian ya. Kalau kita secara tampak itu ada alur maju dan juga alur mundur. Kalau alur maju itu ya meliputi tahapan-tahapan yang
bergerak berdasarkan urutan kronologis cerita. Sementara kalau alur mundur itu rangkaian cerita yang berlangsung sudah lama. Jadi dia mengulas cerita yang sudah berlalu dikemas dalam sebuah cerita. Kemudian anak-anakku yang selanjutnya juga kita kenal dengan ini ya, gaya bahasa. Oke, gaya bahasa di sini itu merupakan sebuah cara atau bahasa yang digunakan oleh si penulis, entah itu majas ya, atau biasa dikenal dengan majas. Itu ada 4 macam gaya bahasa. Nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya untuk lebih jelasnya. Ada majas perbandingan, ada majas sindiran, kemudian ada juga majas pertentangan dan juga penegasan. Nah, majas-majas ini memberikan sebuah nyawa bagi sebuah novel itu menjadi menarik. Itu ya. Kita misalkan contoh ada sebuah mobil yang kemudian terbatuk-batuk. Dalam pikiran kita nggak bisa mencerna mobil terbatuk-batuk. Ini adalah sebuah gaya bahasa gaya bahasa ini ya, perbandingan berupa personifikasi yang menganggap benda mati dalam ini adalah mobil seolah-olah menjadi hidup. Nah, dalam hal ini adalah gaya bahasa personifikasi. Kemudian selanjutnya kita juga membahas mengenai setting ya. Setting dalam hal ini memiliki 3 unsur. Latar ya, setting ini atau latar, ada waktu kapan peristiwa terjadi, kemudian di mana cerita terjadi, dan suasananya seperti apa. Tentu kalau novel sangat kompleks, ada suasana sedih, bahagia, mencekam, takut, gelisah dan sebagainya. Kemudian anak-anakku yang selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang di sini itu adalah bagaimana seorang pengarang itu melihat berbagai macam peristiwa yang dipaparkannya. Apakah dia menjadi tokoh dari cerita itu sendiri, ataukah si penulis ini menjadi orang yang ketiga. Jadi kalau orang pertama jadi pelaku utama itu adalah katanya adalah aku. Dalam gelap malam aku termenung dalam sepi misalkan gitu ya. Sementara kalau orang ketiga itu lebih menggunakan kata ganti nama tokoh atau kata dia. Dan yang terakhir anak-anakku adalah amanat. Ini adalah sebuah tujuan. Bagi saya amanat ini adalah sebuah edukasi yang penting ketika kita menikmati sebuah novel. Kenapa amanat itu penting? Karena dengan adanya sebuah pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca itu setidaknya memberikan sebuah kesadaran bagi diri kita untuk menjadikan diri lebih baik. Banyak ambil kisah dari berbagai novel yang anak-anak baca atau saya baca, saya berikan sebuah referensi. Kalau anak-anak membaca novel Maya, judulnya Maya, karyanya Ayu Utami. Di sana banyak sebuah pesan yang dapat saya ambil. Salah satunya adalah fenomena-fenomena mengenai sejarah pada masa Orde Baru. Bagaimana ada dalam lingkup manusia itu saya mengambil sebuah pesan bahwasanya dahulu itu perjuangan untuk Indonesia menjadi hebat itu adalah dari sejarah, nilai sejarahnya. Karena ternyata para pejuang pada saat itu tidak hanya digambarkan pada zamannya masa penjajahan, tapi perjuangan itu juga dapat dilakukan oleh kalian, termasuk kalian adalah di sini adalah siswa. Yang diceritakan dalam novel itu adalah mahasiswa yang berjuang untuk menjatuhkan presiden yang pada saat itu setelah berpuluh-puluhan tahun menjabat, tetapi tidak mau berhenti menjadi presiden. Di sini ada sebuah pesan bagaimana anak muda itu juga berperan penting dalam sebuah sejarah di Indonesia. Jadi pada saat itu kalau kita unsur grafiknya itu ya, kalau siswa takut pada guru gitu ya, guru takut pada kepala sekolah, kepala sekolah takut pada menteri, menteri takut pada presiden, dan presiden takutnya sama siapa? Kembali lagi ke mahasiswa. Nah,
takut mahasiswa adalah berontak kemudian menginginkan presiden mundur. Dalam sebuah grafik tidak ada yang abadi di dunia ini. Nah, ini adalah sebuah pesan ternyata kita juga dapat berjuang. Nah, salah satunya adalah kontrol sosial. Dengan adanya novel ini sebenarnya kita dapat menghidupkan cerita, menghidupkan fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita menjadi sebuah novel. Nah, ini gambaran saya yang tentang mengenai unsur intrinsik novel gitu ya pada anak-anakku semuanya. Nah, ini adalah tokoh gitu ya, bagaimana perilaku yang dikisahkan dalam cerita yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian selanjutnya anak-anakku bisa menggali juga alur gitu ya, ada pengenalan masalah, pemunculan konflik gitu ya, puncak konflik, toleransi dan penyelesaian. Jadi ada tahapan-tahapan plot ya, yang memberikan sebuah novel itu menarik gitu ya. Ada tempat, waktu dan juga suasana. Dan sudut pandang gitu ya, ada yang pertama dan sudut pandang orang ketiga dia yang sudah saya paparkan tadi. Jadi anak-anak tinggal membaca, mengevaluasi apa yang sudah saya sampaikan gitu ya, dan tentunya menerapkan. Anak-anak bisa menebak, oh sudut pandang yang dihadirkan dalam novel yang kalian baca itu sudah mencakup sudut pandang orang pertama misalkan gitu. Kemudian ada gaya bahasa gitu ya, ada juga amanat yang bisa kalian ambil hikmahnya. Dan yang selanjutnya adalah unsur ekstrinsik ini yang penting itu ya. Unsur ekstrinsik ini anak-anakku semuanya. Jadi kalau tadi ada unsur intrinsik yang membangun dari dalam sebuah novel, kalau ekstrinsik ini membangun novel itu dari luar. Yang pertama ada biografi pengarang. Biografi pengarang di sini tentunya kita akan melihat bagaimana biografinya penulis itu sendiri. Kalau kita melihat bagaimana seseorang yang misalkan kita ambil biografinya Ayu Utami. Ayu Utami ini terkenal dengan kepenulisan novelnya yang memiliki unsur-unsur muatan sejarah pada masa silam. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, bisa mengambil topik mengenai biografinya yang lain. Biografi di sini bisa meliputi biografi riwayat pendidikannya bisa. Jadi biografi pernah sekolah di mana, kemudian dia menampilkan karya-karya seperti apa, itu dia dari biografinya. Apakah dia juga bisa melalui pondok pesantren dan sebagainya. Kemudian ada nilai-nilai yang dihadirkan. Nilai-nilai adalah pesan moral yang ingin disampaikan. Apakah kemerosotan moral anak-anak milenial ataukah seperti apa. Kemudian nilai-nilai yang bersifat sosial, bisa juga mulai agama, bahwa anak-anak sekarang itu bisa dihadirkan dalam novel. Kemudian munculnya sebuah karya itu dilihat juga dari situasi dan kondisi yang dialami oleh penulis. Situasinya pada saat itu dia mengalami sebuah perjalanan. Kita bisa melihat kalau dari sekarang itu situasi kondisi yang dialami oleh salah satu penulis itu adalah misalkan seorang tengah melakukan perjalanan dari Jakarta ke Amerika. Dari situ orang tersebut melakukan sebuah kepenulisan dari sebuah novel yang digambarkan secara imajinatif itu sendiri. Jadi kemudian menghasilkan situasi dan kondisi yang itu. Kemudian anak-anakku, pada kegiatan hari ini kita akan mencermati ya, membaca. Tentu materi novel, kalau anak-anak nggak pernah membaca novel ini jadi sebuah masalah. Jadi anak-anak harus baca novel satu saja, setidaknya kalian pernah baca novel. Alhamdulillah jika kalian sudah pernah membaca novel atau sering membaca novel, dan tugasnya sangat mudah, simpel sekali dari Bapak. Pada hari ini kita akan mengenali saja apa itu novel gitu ya. Kemudian yang pertama adalah menentukan judul novel dan pengarangnya dari yang kamu baca. Dan yang kedua, mengapa ya membaca novel tersebut, apa alasanmu? Karena saya suka judulnya Pak, saya suka covernya, saya pernah nonton filmnya. Silakan membaca mengapa ya, alasannya seperti apa. Kemudian anak-anakku, yang ketiga itu mengenai siapa saja yang ada dalam tokoh yang membuat novel itu hidup. Misalkan ada tokoh ini ya, Siti Nurbaya menghidupkan cerita dengan ketulusan cintanya kepada Samsul Bahri, gitu ya. Dan ada tokoh itu Samsul Bahri gitu ya, Samsul Bahri yang kemudian
kesedihannya ini cinta begitu besar, bahkan tapi setelah pulang kuliah dari Jakarta melihat uh, seorang yang dicintainya ternyata sudah menikah dengan Datuk Maringgi ya. Bagaimana, jadi tentukan siapa saja tokohnya, jadi kalau bisa dijelaskan dengan mengapa dia menjadikan cerita itu menjadi hidup. Dan yang keempat, apa yang membuat novel tersebut menarik, Rek? Jelaskan itu, apa yang menjadi daya tarik, daya jual di novel itu menjadi menarik untuk dibaca. Jadi misalkan dalam novel Siti Nurbaya ini menghadirkan sebuah tradisi yang menarik ketika ada di tanah Padang gitu ya. Jadi adat jodoh menjodohkan itu ternyata masih kental ketika kita berkunjung ke sana. Dan juga lagi ketika orang Padang itu berprinsip orang Padang juga harus menikahnya dengan orang Padang. Nah, ini menjadi sebuah dilema pada saat itu. Dan yang kelima, ada amanat, ada pesan. Apa, Rek? Dan dengan membaca itu, apa yang kalian dapatkan? Pesan itu ya. Silakan diambil saja pesan apa yang hendak disampaikan oleh pengarang itu sendiri. Jadi itu yang harus kalian lakukan pada pertemuan hari ini. Setelah nonton video Bapak, jangan lupa tugasnya dikerjakan, kita terus berproses gitu ya, menjadi diri yang lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.